Baik, ya kita masuk di metodologi untuk implementasi ERP ya. Ini beberapa contoh metodologi ya. Ada metodologinya itu ada yang dari vendor ya, ada dari konsultan ya, serum seperti itu. Dari vendor misalnya seperti SAP ya, dia punya ASAP ya. Yang baru misalnya ada SAP Activate ya. Kemudian dari vendor misalnya IBM ya, dia punya metodologi ya namanya Eskendan ya. Dari konsultannya PricewaterhouseCoopers ya, PwC ya. Ini kan perusahaan consulting ya yang kemudian diakuisisi oleh IBM. Nah, untuk setiap ERP project juga bisa jadi ada metodologi yang berbeda ya. Misalnya untuk project di perusahaan gede ya beda ya metodologinya, misalnya untuk project di perusahaan kecil ya. Kemudian ini contoh misalnya ASAP ya, Accelerated SAP ya. Nah ini ya, ini roadmap-nya ya. Tadi kan mulai dari project preparation, business blueprint, realization, final preparation, go live and support. Jadi tadi yang kita pelajari itu mengadopsi ya metodologi dari ASAP ya. Nah ini metodologi yang baru namanya SAP Activate ya. SAP Activate ya. Ini bisa untuk cloud ya, bisa juga untuk on premise ya. Jadi on premise ini kan yang tadi implementasi yang awalnya menggunakan ASAP ya. Artinya biasanya sekarang untuk implementasi SAP menggunakan SAP Activate. Ini tahapan-tahapannya ada discover, prepare, explore, realize, ya, deploy, kemudian run ya. Prinsip umumnya sama ya. Dalam artian prinsip umum itu adalah secara tahapan-tahapannya. Cuma mungkin ada paradigma atau pendekatan ya yang berbeda ya. Karena di sini itu ada continuous innovation ya. Ya, along the customer life cycle ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan cenderung ya pendekatannya itu waterfall ya. Mungkin kalau kalian belajar pengembangan analis pelayanan sistem informasi kan ada metodologi waterfall gitu kan ya. Tahapan-tahapannya di mana, tahapan berikutnya selesaikan dulu sebelum masuk ke tahapan berikutnya gitu kan. Tahapan sebelumnya selesaikan, baru masuk tahapan berikutnya. Analisis selesaikan, masuk ke perancangan selesaikan, habis itu masuk tahap implementasi atau programming gitu kan. Implementasi selesaikan, habis itu baru masuk tahap maintenance ya. Nah, tapi perlu ada pendekatan yang iteratif ya dan incremental ya. Nah, ini dengan misalnya dengan agile ya. Agile ya, Scrum ya. Nah, ini coba diadopsi oleh SAP Activate. Seperti itu. Kemudian ini contoh ya, Ascendance dari PwC IBM. Ya. Nah, berikutnya juga metodologi tergantung dari tipe project ERP. Ya. Nah, kita sekarang bahas apa sih project-project ERP ya. Project-project ERP, implementation project. Ini banyak terjadi ya dari ketika tahun 70, 80, terutama booming tahun 90 ya. Ya, tahun 2000 ke sini sebenarnya implementation project terutama untuk perusahaan-perusahaan besar itu sudah selesai ya. Jadi karena hampir semua perusahaan besar itu sudah menggunakan ERP. Nah, yang kemudian ada sekarang misalnya banyak itu upgrade project ya. Jadi mengupgrade dari sistem ERP sebelumnya misalnya menjadi sistem ERP yang baru ya, karena ada perusahaan yang dia sudah implementasi ERP tahun 80, sudah implementasi ERP sejak tahun 90 gitu kan. Sudah implementasi ERP sejak tahun 2000. Nah, sementara ada teknologi ERP yang baru ya perlu di-upgrade. Kemudian ERP global rollout project ya. Jadi project melibat global ya, satu perusahaan multinasional yang memiliki cabang di berbagai negara implementasikan ERP ya. Contoh misalnya Nestle ya. Nestle itu ada
headquarter-nya, kemudian di cabang-cabang di berbagai negara itu diimplementasi. Atau misalnya Toyota. Ada perusahaan-perusahaan juga yang multinational company, dia coba misalnya global rollout project. Nah, ini juga relatif sebenarnya sudah selesai lah ya. Karena semua perusahaan global itu sudah implementasi. Kemudian ERP migration project. Nah, ini migrasi project dari satu ERP ke ERP yang lain. Kemudian ERP harmonization consolidation project. Ya, satu perusahaan mungkin dia bisa memiliki beberapa ERP ya. Ya, kemudian dia konsolidasi menjadi satu sistem ERP. Ya. Nah, ini contoh kalau misalnya implementasi global ya, global template konsep ya. Jadi ada global elemen template-nya ya di perusahaan induk ya, di perusahaan internasional, di holding company-nya ya, di perusahaan induknya. Kemudian ada lokal template ya, misalnya terkait pajaknya, ya report-nya ya, itu kan ada kekhasan ya, di setiap negara itu berbeda ya, pajaknya, kemampuan keuangannya, itu menjadi lokal template. Nah, ini adalah implementasi global, ini implementasi sangat kompleks ya, apalagi kalau misalnya melibatkan banyak negara ya. Kemudian ada implementasi metodologi untuk perusahaan kecil dan menengah. Ya, sudah ada pre-configured template. Jadi perusahaan kecil itu kan biasanya kan SDM-nya tidak banyak, ya proses bisnisnya juga tidak terlalu rumit, ya sehingga lebih sederhana. Maka pre-configured template biasanya sudah disediakan template ya yang tinggal pakai lah, tinggal pakai ya. Kemudian separate solution for SMB segment. Jadi ya buat perusahaan kecil, perusahaan menengah itu kan ya dikasih solusi yang beda ya. Softwarenya biasanya bukan software ERP yang sama untuk perusahaan gede ya. Contoh misalnya kalau di SAP itu kan ada SAP ERP ya, S/4HANA misalnya kalau sekarang gitu kan ya. Atau sebelumnya R3 ya, atau Business Suite gitu ya sebelumnya. Nah, untuk perusahaan kecil ada namanya Business One gitu kan. Jadi kalau kalian lihat misalnya itu ada SAP Business One, nah itu sebenarnya merek dagang SAP untuk perusahaan kecil dan menengah, kecil lah sebenarnya ya. Seperti itu. Ini beda sebenarnya, secara softwarenya juga beda ya. Secara karena dia beli sebenarnya ya. Kalau kayak Business One itu adalah dulu ada perusahaan ERP ya yang kemudian dibeli oleh SAP ya, untuk memasuki segmen perusahaan kecil menengah. Kemudian fast forward implementation methodologies. Ya, sehingga metodologi implementasi ya untuk perusahaan kecil ini memang relatif lebih sederhana ya, dan waktu implementasi juga tidak lama dengan dibandingkan waktu implementasi untuk perusahaan besar ya. Kemudian strategi implementasi ya. Nah, strategi implementasi itu ada Big Bang ya. Jadi allocation all modules. Jadi semua sistem ERP ya, semua modul ERP ya. Kemudian diimplementasikan sekaligus ya. Kemudian juga sekaligus di semua tempat atau semua cabang perusahaan. Nah, ini implementasi yang paling kompleks ya. Nah, kemudian ada satu modul ya, tapi kemudian diimplementasikan di semua cabang gitu kan. Ada lagi rollout ya, semua modulnya, tapi diimplementasikan bertahap ya. Ada pilot project dulu ya, kemudian habis itu rollout misalnya pilot project di kantor pusat, habis itu di rollout di cabang-cabang setelah bertahap ya, itu rollout ya. Atau ada Big Bang yang modular ya, all location selected modul ya, tidak semua modul ya, tapi semua lokasi implementasinya ya. Berikutnya ada rollout and modular, selected location, selected modules. Inilah strategi implementasi ERP ya. Baik, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada